Bab 5. Keesokan paginya, aku terbangun dengan kelelahan. Tidak seperti biasanya, keadaan di apartemen sangat tenang. Dan ketika aku memeriksa jamku, aku sadar aku bangun kesiangan. Semua orang mungkin sudah ada di kafe. Aku mandi dan mengenakan celana jeans dan sweater. Setelah mengikat rambutku ke belakang, aku mengamati bayanganku di cermin. Mataku berwarna karamel mengkilat seperti yang dikatakan cowok kemarin. Aku ingin tahu apa pendapat Daniel dan kemudian memarahi diriku sendiri. Apa peduliku dengan apa yang dipikirkannya? Sambil meraih jaket, aku menuju ke lantai bawah dan berjalan pelan-pelan ke dalam ruang tamu. Dia masih berbaring di sana. Dia terlihat seperti remaja cowok normal. Dia terlihat sangat manusiawi. Sepelan mungkin aku berjalan ke dapur, mengambil mangkuk, dan menuangkan sereal ke dalamnya. Aku menempatkannya di atas meja dan meletakkan satu pisang di sampingnya, bersama dengan catatan. Susu ada di lemari es, nikmati sarapanmu. Tapi aku membeku. Apa yang sedang kulakukan? Bersikap seolah kami adalah pasangan yang punya rahasia kecil dan lelucon pribadi. Aku mulai meremas catatan itu lalu berubah pikiran. Aku menuju pintu depan. Saat aku sampai di luar, perasaan dingin menyapuku. Rasanya berbeda dari apa yang kurasakan ketika Daniel mengawasiku hari sebelumnya. Yang ini terasa mengancam, tidak menyenangkan. Aku menatap berkeliling dan melihat gerakan. Kupikir aku melihat gerakan di pepohonan. Sesuatu yang berkilau, sesuatu yang gelap. Dan kemudian menghilang. Jangan jadi paranoid deh, gumamku. Saat aku sampai di kafe, aku masuk melalui pintu belakang. Lalu aku pergi ke konter tempat semuanya sibuk melayani keramaian pagi. Aku gak percaya kamu membiarkannya tidur sendirian di sofa, kata Lisa saat dia mengulurkan tangannya melewatiku untuk mengambil sebungkus kopi. Sudah kubilang, aku gak begitu mengenalnya. Hal itu gak pernah menghentikanku. Dia memainkan alisnya ke arahku. Aku tertawa ringan. Ini rumit. Buat jadi gak rumit dong. Lebih mudah dikatakan daripada dilakukan ya. Ini benar-benar percakapan yang tidak kuinginkan. Kamu masih bakal ikut jelajah Jumat kan? Tanya Lisa. Aku sudah mengatur supaya kita bisa menaiki kereta ski sampai puncak gunung di tengah malam. Semua yang ada di lereng ditutup saat menjelang malam, tapi Lisa punya koneksi. Oh ya, tentu saja aku ikut, jawabku. Dengan si keren kan? Tentu saja, kataku. Siapa tahu kesempatan untuk kabur menunggu di puncak gunung? Saat bekerja, aku memikirkan Daniel. Aku berharap setelah dia bangun, dia mungkin akan pulang ke Wolford tanpaku. Walaupun itu sepertinya hal mustahil. Pagi hari berlalu begitu cepat. Saat waktu istirahat tiba, aku memutuskan untuk istirahat di apartemen. Aku butuh waktu sendiri untuk memutuskan bagaimana langkah yang tepat untuk kabur lagi dengan Daniel. Tanpa ketahuan olehnya kali ini. Dan saat sampai di apartemen, aku tidak melihat keberadaan Daniel. Aku masuk dan membuat coklat panas. Aku mulai berjalan ke arah balkon, menyingkirkan salju dari sebuah kursi, duduk menarik lututku ke dada, dan menyesap coklatku sambil menikmati apa yang pastinya akan menjadi hari-hari damai terakhirku di sini. Aku mendengar derap sepatu bot yang melangkah di atas salju, semakin keras saat menaiki tangga. Walaupun aku tidak bisa merasakan emosinya, aku tahu siapa yang datang. Tahu tatapannya akan terpusat padaku karena bulu tengkukku berdiri. Tapi perasaan ini tidak sepenuhnya menyebalkan. Lebih mencerminkan harapan dan membuatku jengkel. Aku tidak mau dia mendekat. Aku mengangkat gelas coklatku yang mengepul mendekati wajahku, membiarkan kepulan asapnya menggelitik hidungku. Apapun untuk mengalihkan dari sensasi aneh yang kurasakan karena kedatangannya. Aku tidak menoleh, hanya terus menatap menembus gumpalan uap. Aku bertanya dalam hati kapan dia meninggalkan apartemen. Kenapa kami tidak berpapasan? Apa dia ada di luar sana untuk mengawasiku? Gak percaya aku bakal kembali, tanyaku ketus saat dia sudah sampai di sampingku. Aku gak bodoh Hayden, kata Daniel. Suaranya terdengar senang saat duduk di kursi di sampingku. Aku kesal karena aku membuatnya gembira. Aku gak melihatmu. Aku ada di sana, mengawasi. Itu beneran mengerikan tahu. Mereka menangkap orang yang menguntit. Aku gak perlu melakukannya kalau kamu janji gak bakal kabur. Aku melirik ke arahnya. Dia mengenakan sweater merah marun hari ini dan aku sadar dia menyimpan pakaian di suatu tempat. Memang kamu bakal percaya kalau aku janji? Dengan hidupmu pun gak akan. Apa kamu membawakanku itu juga? Dia menunjuk gelas coklat panasku. Enggak, aku bahkan gak yakin kamu masih ada di sini. Hah, dia hanya tergelak. Kemudian, dia mengambil gelasku dan menyesap isinya. Aku ingin memarahinya tapi untuk beberapa alasan suaraku tercekat. Aku mengamatinya. Keintiman yang terjadi karena kami berbagi minuman benar-benar tidak menenangkan. Dia terlihat sangat nyaman bersamaku. Aku berusaha menjernihkan pikiranku. Mengharapkan masalah? Tanyaku sambil mengulurkan tangan untuk mengambil kembali gelasku.
Aku hampir memutarnya supaya aku tidak perlu menyentuh bagian yang tersentuh bibirnya, tapi aku bisa merasakan tantangan di dalam tatapannya. Jadi aku menyesap di tempat yang sama dengannya. Aku menggenggamkan tanganku yang bersarung tangan di gelas dan merasakan kehangatan yang meresap darinya. Memulai topik, aku berkata, aku nggak tahu harus bagaimana lagi membuatmu mengerti betapa aku nggak mau kembali. Aku nggak tahu harus gimana lagi membuatmu mengerti betapa pentingnya bagimu untuk kembali, jawabnya. Sambil mendesah dalam-dalam, dia mencondongkan badannya ke depan. Semalam kamu bertanya padaku apa yang ku tahu tentangmu. Sekarang, apa yang kamu tahu tentangku? Dalam hatiku, tidak banyak yang ku ketahui tentangnya. Aku tahu kamu berasal dari Seattle, jawabku. Bukan Seattle tepatnya, tapi daerah sekitar sini. Dia menundukkan kepalanya dan mengamati genggaman tangannya. Aku mengubah posisi dudukku, berusaha mencari posisi yang lebih baik untuk memperhatikan Daniel dan apa yang telah dialaminya. Dia sediam sebuah patung, seakan dia berpikir kalau bergerak dia mungkin retak atau remuk. Apa terjadi sesuatu? Tanyaku pelan. Keluargaku, orang tuaku, kakak laki-lakiku, mereka semua dibunuh. Empati membajiriku dan membuatku meneteskan air mata. Perasaan ini sungguh kuat dan begitu dalam. Aku sendiri kehilangan orang tuaku dalam kecelakaan mobil. Para shifter memiliki kemampuan menakjubkan untuk menyembuhkan diri dengan cepat, tapi hanya ketika dalam wujud serigala. Dan saat sebuah mobil berban 18 menghantammu, itu adalah tabrakan yang mematikan. Tidak ada waktu untuk bertransformasi, tidak ada waktu untuk menyembuhkan diri. Pihak berwenang mengatakan orang tuaku bahkan tidak sadar apa yang menghantam mereka. Aku tidak pernah dengan sukarela mengulurkan tangan untuk menyentuh shifter lain. Walaupun aku tahu aku tidak akan merasakan emosi Daniel, kebiasaan lama tetap sulit dilepaskan. Tapi saat ini, aku menyadari diriku melepaskan sarung tangan. Menarik nafas dalam-dalam, aku meletakkan jari-jariku yang gemetaran di atas genggaman tangannya. Tangannya terkatup dengan sangat rapat sampai terasa seperti batu. Maaf, aku juga kehilangan orang tuaku saat masih kecil. Aku tahu betapa sulitnya kehilangan keluarga. Dia melepaskan tautan tangannya, membalik salah satunya dan menyusupkan jemarinya pada jemariku. Mengamati jalinan yang terjadi di antara tangan kami seakan itu adalah hal yang paling mengagumkan yang pernah dilihatnya. Apa kamu merasakan emosi mereka? Tanyanya. Tenggorokanku terasa kering dan aku mengangguk. Aku seharusnya nggak merasakannya. Mereka sangat jauh waktu itu. Mereka meninggalkanku di Walford karena mereka pergi untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10. Entahlah, aku cuma tahu aku marah mereka memutuskan untuk meninggalkanku. Lalu aku merasakan mereka meninggal. Para tetua bilang karena ikatan darah. Bahkan jarak bukanlah masalah. Aku terbangun sambil menjerit-jerit. Rasa takutnya begitu kuat tapi singkat. Untunglah singkat bagiku dan bagi mereka. Daniel meremas jemariku. Maaf, aku nggak bermaksud mengungkit luka lama. Apa yang terjadi dengan keluargamu? Aku mulai bertanya. Dia menggelengkan kepalanya. Pada waktu itu aku nggak begitu yakin. Mereka sudah meninggal saat aku tiba. Klan kami nggak seperti kalian. Kalian semua merupakan satu kelompok yang menyatu. Kami lebih terpencar-pencar. Kupikir kalau aku datang ke Walford, aku mungkin menemukan beberapa jawaban. Lalu apa kamu menemukannya? Pada malam kematian Justin, iya. Seperti dia, keluargaku nggak kembali bertransformasi. Ya Tuhan, menurutmu itu perbuatan harvester? Aku nggak yakin. Mungkin, seperti yang kukatakan, mereka sudah meninggal saat aku tiba, dan mereka nggak kembali ke wujud manusia. Aku menyesal. Aku sungguh menyesal. Apa itu sebabnya kamu begitu berkeras untuk membawaku kembali ke Walford? Salah satunya iya. Mungkin aku merasa seperti harus membayar utang. Aku nggak bisa melakukan apa-apa untuk menolong keluargaku. Mungkin aku bisa menolongmu. Dia mengangkat tanganku dan mencium ujung jariku. Kehangatan membajiri tubuhku. Apa yang kamu lakukan? Suaraku terdengar seperti udara yang bocor dari sebuah balon. Dia melirik melewati bahunya ke arahku dan tersenyum miring. Mengganti topik. Kesal karena dia tidak bersedia bercerita lebih banyak, aku menarik lepas tanganku darinya dan bersandar kembali ke kursi. Jadi apa yang akan kamu lakukan untuk sisa hari ini? Tergantung apa yang kamu lakukan. Aku hanya berencana duduk di sini. Sebentar lagi aku harus kembali ke kafe untuk bersiap menghadapi keramaian sore menjelang malam. Lalu malam harinya kami akan pergi ke lereng bersama Lisa. Untuk apa? Mungkin main ski, duduk di puncak gunung, apa saja. Lisa punya kenalan. Kedengarannya menyenangkan. Aku mungkin akan bergabung denganmu, jawabnya. Siapa yang bilang kamu akan diundang? Dia tidak menjawab. Dia hanya tersenyum penuh arti padaku dan aku sadar dia tidak akan pernah membiarkanku lari darinya. Tapi kalau aku ingin selamat, aku harus menemukan cara untuk lari darinya. Saat coklat panasku sudah habis dan udara dingin mulai membekukan tulang, kami masuk ke dalam.
Aku tidak bisa menyangkal kalau Daniel itu seksi, kuat, dan kelihatannya tidak takut pada apapun, termasuk malapetaka yang mungkin disebabkan Harvester. Aku tidak mau bersikap berlebihan, tapi sepertinya harapan hidupku akan berada jauh di bawah usia rata-rata nasional. Kalau aku melewati bulan purnama pertamaku sendirian, aku mungkin akan tewas. Kalau aku bertahan hidup, Harvester mungkin menungguku dan aku akan tewas juga. Harapan hidupku agak sedikit meningkat kalau aku punya pasangan. Tapi dengan begitu, dia juga beresiko tewas kalau kami tidak berhasil menghindari sang Harvester. Pada dasarnya aku merasa kacau, bingung, dan berharap ada jawaban yang sederhana untuk semua ini. Tiba-tiba aku punya ide gila. Kenapa tidak menghabiskan sedikit waktu yang tersisa untuk menikmati hidup dengan gila-gilaan, terutama dengan seorang cowok? Dan di sini ada satu cowok yang sedang duduk di sofa tidak lebih dari 5 kaki jaraknya dariku. Aku masih terganggu dengan kenyataan aku tidak bisa merasakan emosinya. Begitu juga dengan kenyataan dia tengah berpatroli pada malam Justin meninggal. Aku mempercayai kata-kata Daniel bahwa para tetua mengutusnya. Bagaimana kalau dia utusan Harvester? Tetap saja ada yang mencurigakan. Bagaimana seorang pun tidak pernah melihat Daniel bertransformasi, dan bagaimana dia tidak ada saat Justin meninggal padahal dia tengah berpatroli di sana. Perutku melilit, seakan baru saja mencapai puncak roller coaster yang sedang meluncur ke bawah dengan kecepatan cahaya. Aku tidak merasa aku akan aman di Watford, tapi aku juga sudah tidak yakin aku akan aman di sini.